Selamat jumpa lagi dengan saya Chandra Wiryanto. Ada hal yang menggelitik bagi saya untuk membuat sebuah video terinspirasi dari pidato arahan Pak Presiden di depan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021. Dalam kondisi pandemi COVID-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Saya merangkum pesan berat Pak Presiden ke dalam 4 kerangka permasalahan. 1. Masalah subsidi pupuk. Yang kedua, masalah produktivitas. Yang ketiga, masalah teknologi. Yang keempat, masalah ketahanan pangan. Oke, mari kita simak satu persatu. Pupuk. Saya jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun setiap tahun. Bicara subsidi pupuk, ini masalah cukup sensitif, brother. Pertanyaan ini sulit terjawab. Karena menurut saya, walaupun APBN memberi subsidi pupuk hingga 100 triliun per tahun pun, 3 kali lipatnya, ini tidak ada yang bisa menjamin produktivitas akan naik. Jangan terlalu berharap produksi naik. Bisa-bisa tanahnya malah tewas permanen dan tidak bisa ditanami lagi karena sudah super overdosis kimia. Yang diperlukan adalah kita berani merubah paradigma. Kalau gak dipupuk, hasil panennya sedikit, tidak panen. Ini zaman sudah berubah, brother. Keniscayaan sudah terjadi bahwa tanpa pupuk tetap bisa jadi subur karena sudah ada teknologi baru, teknologi NTJ. Apakah produksi melompat naik? Kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada yang nggak benar di situ. Pertanyaannya, apakah mungkin produksi melompat naik karena faktor pupuk? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kita berangkat dari fakta saja. Mohon maaf, adalah fakta di mana teknologi pupuk kimia tidak akan mampu berbuat banyak ketika yang dihadapi adalah tanah yang sudah rusak. Disitulah perlu teknologi NTJ sebagai satu-satunya teknologi yang mampu meriset kembali tanah-tanah pertanian yang rusak banget untuk dijadikan gembur dan subur kembali dalam hitungan jam. Dan hasilnya tanah menjadi gembur permanen seumur hidup. Ini akan menghapus permanen ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Dan inilah alasan subsidi pupuk tidak dibutuhkan lagi. Duit subsidi 33 triliun per tahun dibeliin aja drone tiap desa. Makmur semua, subur semua. Kalau kita bicara produktivitas, kita tidak bisa lepas dari tanah yang subur. Dengan tanah yang subur, tanaman menjadi subur. Tanaman yang subur dengan sendirinya, produktivitas pun akan meningkat secara signifikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membuat tanah yang rusak menjadi subur? Mari kita simak kelanjutannya. Teknologi dipakai betul, teknologi pertanian, sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain. Ini baru yang namanya benar. Halo, selamat pagi Pak Thomas. Ini padi saya yang kemarin saya perlihatkan. Akarnya yang suruh perlihatkan ini. Akarnya sangat panjang. Ini padi umur 35. Sekarang kita bicara teknologi. Dalam bahasa sejujurnya, siapapun yang mau bicara pertanian harus mau menerima kenyataan bahwa kondisi tanah pertanian kita memang sudah rusak. Diakui atau ditutup-tutupi yang memang sudah rusak. Yang penting jalan keluarnya harus digimanain gitu loh. Ini yang penting, sejalan dengan instruksi Presiden untuk menggunakan teknologi. NTJ sebenarnya sudah merupakan jawaban dan kunci penyelesaian masalah pertanian. Alasannya, 1. NTJ menjadi satu-satunya pilihan teknologi yang bisa mengembalikan kesuburan tanah dalam hitungan jam saja. Yang kedua, NTJ menjadi satu-satunya teknologi penyuburan tanaman untuk dapat lepas dari pupuk 100%, serta-merta tanpa risiko penurunan produktivitas. Yang ketiga, teknologi NTJ akan menurunkan biaya produksi usaha tani. Karena dari satu produk ini juga bisa difungsikan sekaligus sebagai penggembur tanah dan berfungsi sebagai
penyubur tanaman, dan mengatasi hama penyakit sekaligus, termasuk mengatasi tikus, wortel, patogen, dan virus. Menurut saya, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang konvensional, yang rutinitas, monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Sehingga nantinya apabila di 2 provinsi ini, lumbung pangan yang kita bangun, food estate yang kita bangun betul, benar, provinsi-provinsi yang lain akan kita dorong, kita berikan dana dari APBN, tapi betul-betul ada return ekonomi yang diberikan pada negara. Kalau kita bicara ketahanan pangan adalah merupakan faktor penentu bagi ketahanan negara dan bangsa itu sendiri. Kunci ketahanan pangan adalah membangun pertanian yang berkelanjutan dengan cara yang ramah lingkungan. 1. Membuka lahan pertanian sebanyak-banyaknya. Dan ini sudah dimulai melalui program Food Estate Bapak Presiden. Yang kedua, suburkan tanah, kembalikan tanah yang rusak. Kita bicara realnya. Apa yang harus menjadi prioritas? Menurut saya, ya masalah yang dihadapi petani setiap hari. Ya ini yang diselesaikan dulu. Negara harus mengambil kebijakan tepat untuk memimpin perang mengembalikan kesuburan tanah. 99,9% tanah-tanah rusak. Yang ketiga, gunakan teknologi, bukan cara-cara konvensional, rutinitas, monoton. Dengan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, menurut saya saat ini hanya teknologi NTJ yang paling siap. Dengan jaminan dan akuntabilitas yang jelas, tentu kami siap meyakinkan Bapak Presiden dan Kementerian Teknis terkait solusi yang dibawa oleh teknologi NTJ. Siapapun akan bisa menguji integritas NTJ secara sederhana dan itu cukup dibuktikan dalam sehari saja. Menurut saya ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengembalikan kesuburan tanah-tanah yang rusak sebagai tanggung jawab pemerintah untuk ketahanan pangan bangsa Indonesia. Terus kesimpulannya apa, brother? Anda boleh simpulkan sendirilah. Yang jelas antara penggunaan pupuk, tanah rusak, kesuburan tanah, produktivitas, dan teknologi, serta ketahanan pangan tidak bisa lepas satu sama lain. Semuanya saling terkait. Terima kasih bagi yang sudah melihat tayangan video ini. Bagi Anda pemirsa dan pemerhati pertanian, khususnya Anda petani yang sudah merasa diperbudak oleh keharusan membeli pupuk dan mengingat kondisi tanah Anda yang tidak subur lagi. Teknologi NTJ inilah solusi yang bisa Anda kerjakan mulai dari sekarang. Tidak usah menunggu bola datang, Anda jemput bola. Karena nasib makmur Anda kuncinya ada di tanah yang subur. Kalaupun suatu ketika pemerintah, Bapak Presiden berkenan menggunakan NTJ untuk menyuburkan kembali seluruh lahan pertanian di Indonesia yang telah rusak, saya yakin akan tiba waktunya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dengan petaninya yang makmur, sejahtera. Kalau ada yang tanya, apa jaminannya? Ya begini, brother. Pak Thomas Janardi kan satu-satunya produsen siap menjamin setiap detail yang dijanjikan. Bahkan telah menandatangani akta jaminan di depan notaris terkenal di Semarang, Profesor Dr. Liliana Teja Saputra. Semuanya ini adalah upaya serius untuk memberikan jaminan dan garansi atas produk yang dijual. Intinya, tidak gembur 24 jam, gak usah dibayar. Tidak subur, ya gak usah bayar. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Petani diuntungkan. Karena dengan tanah yang subur, petani bisa menanam apa saja dengan hasil melimpah produktif. Kalau tanah-tanah petani kita sudah subur, gak perlu lagi kebijakan bolak-balik impor komoditas pangan. Karena petani kita sudah mampu menyediakannya. Kuncinya yaitu tanah yang subur. Terima kasih. Sekedar meluruskan MC yang tadi mengenalkan saya. Saya jangan dikategorikan sebagai pakar lah, karena kalau saya mengaku sebagai pakar, nanti bisa pakar beneran yang tersinggung. Emang ente lulusan mana? Jurusan apa? Kok bisa-bisanya menemukan teknologi hebat yang borong? Tahu saya, panjang sejarah baru pernah ada produk dengan teknologi borongan, di mana satu produk ini sebagai solusi untuk berbagai bidang sekaligus. Pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Wah, apakah itu hebat? Enggak lah, biasa-biasa saja. Mending saya mengaku sebagai pelawak saja, karena setahu saya pelawak boleh ngomong apa saja, yang penting hasilnya lucu, dah gitu saja. Demikian juga saya dengan teknologi NTJ, kan ini teknologi yang sudah paten RI, dan yang penting begitu banyak masalah yang sudah beres dengan teknologi NTJ. Terkait statement Pak Thomas Janardi di video tadi, menurut saya ini statement yang sangat serius. Walaupun disampaikan secara bercanda, tidak serius gimana? Kalau ada fakta, seorang Pak Thomas Janardi karena invensinya yang spektakuler diundang menjadi pembicara pada acara rapat paripurna TMMD 2018 di Mabes TNI. Beliau bicara di depan para bupati dan dandim seluruh Indonesia. Siapapun tahu itu bukan acara stand up comedy, dan tidak mungkinlah Astrokasat kelolosan membiarkan orang mabok bicara di forum resmi tingkat nasional seperti itu. Menurut Pak Thomas, apapun pendapat pakar masih terbuka untuk diperdebatkan. Tetapi kalau menghadapi pelawak,
Siapa sih yang kurang kerjaan? Mau berpusing berdebat dengan lawakan seorang pelawak. Yang penting hasilnya penonton bisa tertawa. Dah gitu saja, titik. Pakar mungkin sangat banyak jumlahnya. Tetapi mohon maaf ini. Sekali lagi mohon maaf. Pertanyaannya, apakah semua bisa memberikan hasil yang nyata dan solusi? Jokowi persoalkan riset setahun habiskan 26 triliun hasilnya mana? Hewan apa yang kaki 4 berbulu lebat namanya kambing? Hewan apa? Ayo tebak, ayo tebak, ayo tebak. Hasil riset dari para pakar atau pemilik paten mungkin jumlahnya sangat banyak. Tapi pertanyaannya, paten mana yang benar-benar ada dan nyata? Artinya ada hasil produknya, real, dan produknya bisa dibeli, dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Statement Pak Thomas yang merasa lebih mirip seorang pelawak daripada seorang pakar. Ini tentu harus dilihat dari filosofinya. Dalam hal ini, bagi pelawak yang penting hasilnya penonton bisa tertawa. Selesai, titik. Orang undang pelawak ya dengan harapan undangan penonton bisa tertawa dan happy. Ya kan? Hanya itu saja esensinya. Petani lagi susah, tanah rusak, pupuk mahal. Semakin dipupuk semakin rusak. Lalu petani beli produk NTJ dengan harapan tanahnya yang keras bantat jadi gembur subur tanpa pupuk selamanya. Ya itu sama esensinya. Yang penting konsumen beli dan dapat terbukti sesuai hasil yang dijanjikan. Sudah itu saja. Bagi konsumen, yang penting produsen memberi jaminan. Kalau dijanjikan 24 jam tanah jadi gembur, ya jadi gembur beneran. Dan fakta itulah yang tidak bisa diperdebatkan. Kenapa tanahnya kok bisa jadi gembur? Paham ya brother? Yang penting hasilnya lah. Begini brother, kalau saya boleh bermimpi, Pak Jokowi berkenan pakai NTJ. Targetnya jelas, menyuburkan seluruh tanah petani yang sudah rusak 40 tahun di kimia. Jadikan subur, itu saja. Kalau tidak berhasil gembur 24 jam, ya tidak usah bayarlah Pak Jokowi. Dalam ukuran biaya, saya memang belum bisa menghitung. Tetapi efeknya pasti akan dahsyat. Kalau tanahnya subur, mau ditanami apa saja, ya jadi produktif. Bandingkan dengan efek kimia yang habiskan APBN sampai 33 triliun per tahun. Dengan bonus, tanah yang tambah rusak dan ketergantungan pupuk kimia semakin tinggi. Jangan berharap untuk meningkatkan produktivitas dalam kondisi seperti ini. Mengakhiri video ini, kami sangat mendukung penuh upaya pemerintah memberi penguatan pada sektor pertanian untuk ketahanan pangan. Dan menurut saya, NTJ perlu dipertimbangkan menjadi teknologi unggulan yang bisa menjadi pemecah kebuntuan dan kompleksitas masalah pertanian. Satu-satu dulu masalah diselesaikan. Jangan dibiarkan ngambang semua. Saat ini pilihan teknologi hanya pakai NTJ untuk cepat serta-merta menyuburkan kembali tanah-tanah pertanian kita. Lahan dan sawah-sawah petani kita ya harus diriset ulang menjadi gembur subur kembali dalam 24 jam menggunakan NTJ. Target hasilnya adalah tanah-tanah yang kembali subur, yang mampu lepas 100% dari ketergantungan pupuk kimia. Dan semoga video ini dalam waktu dekat atau kapan bisa sampai dan dilihat oleh Bapak Presiden Jokowi. Akhir kata, bagi Anda yang petani, segera ambil langkah strategis. Beli NTJ dan buktikan sebelum matahari terbit, tanah Anda sudah berubah jadi gembur, subur kembali, dan mampu lepas 100% pupuk kimia. Bagi Anda yang calon petani, pelajari betul semua video-video untuk semakin meyakinkan Anda NTJ adalah teknologi yang sangat Anda butuhkan. Oke brother, semoga tayangan dalam video ini bisa bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih.